Logikanya. Dulu Islam hebat, sekarang Islam kacau. Berarti ada bedanya kan ya? Berarti pasti dulu ada yang mereka punya yang kita nggak punya, betul begitu? Coba lihat apa yang mereka punya dan yang kita nggak punya. Al-Quran mereka punya, kita punya nggak? Qurannya beda atau tidak? Sama. Sama-sama berapa juz? 30 juz. Sama berapa surat? Berapa ayat? Ayo, 6.236 ayat, jelas ya? Oke, berarti, nah sama-sama aja, enggak, mereka bukan 10.000 ayat, gitu kan ya? Mereka enggak lebih banyak daripada kita, sama-sama segitu. Hadis, kira-kira sama atau tidak? Sama. Kira-kira zaman dulu sama zaman sekarang lebih mudah mana untuk mengakses hadis? Zaman dulu atau zaman sekarang? Bu, zaman dulu Pak, itu Imam Bukhari mau ngumpulin hadis, dia jalan-jalan berapa lama? 16 tahun. 16 tahun dia jalan-jalan untuk ngumpulin hadis. 16 tahun dia jalan-jalan, benar-benar mengerahkan seluruh kehebatan dia dapatlah 740.000 hadis yang dia hafal di luar kepala. Berikut kemudian orang-orang yang meriwayatkannya dan cerita orang-orang yang meriwayatkannya, berikut sanad-sanad sampai bapaknya, sampai Rasulullah. Jelas ya? Imam Bukhari ya. Kira-kira kayak apa Ustaz? Ya sampelnya Adi Hidayat lah kira-kira gitu ya. Ini orang pinter banget nih Bukhari ini. 740.000 hadis dihafal di luar kepala. Selama 16 tahun dia peres 740.000 hadis ini. Dapatlah dia sahihnya yang benar-benar dia yakin ini dari Rasulullah, benar-benar dari Rasulullah, tidak diragukan lagi. Dapat 7.200. Dari berapa? 740.000 diperes jadi berapa? Enggak sampai 1%-nya. Dan setiap dia menuliskan satu hadis, sebelum dia menuliskan, dia akan sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk bagi Allah, kepada Allah. Kalau dia yakin, dia baru tulis itu hadisnya. Masya Allah, ini Imam Bukhari. Dia buat 16 tahun. Sekarang itu buku bisa dijual di toko buku. Harganya berapa? 300 ribuan. Murah atau mahal? Awas bilang mahal ya. Saya sudah ceritain loh susahnya ini hadisnya kayak apa ini. 16 tahun itu buatnya Pak. Jelas ya? Ini nggak mahal sama sekali. Bahkan kalau Anda misalnya punya duit lebih, Anda bisa beli tab. Zaman sekarang bisa beli tab, kalau nggak di HP, beli tab, ketik Maktabah Syamilah misalnya. Maktabah Syamilah ada ribuan kitab di situ yang Anda nggak bakal selesai sampai mati bacanya. Lah kenapa? Bahasa Arab semuanya. Lah, tapi ini kalau Anda pun masih nggak bisa juga. Di dalam tab Anda itu Anda bisa install Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Anda bisa install 9 kitab hadis yang dibuat oleh para ulama. Masya Allah. Dan Anda tinggal search, gampang banget, nggak kayak dulu. Cuma zaman sekarang kalau baterainya habis, hadisnya hilang. Wow, sekalian. Ini kemudian yang lebih mudah dulu atau sekarang? Pertanyaannya, kenapa kita masih nggak bisa seperti mereka? Loh, berarti ada yang salah ini. Mereka lebih pintar Ustaz? Enggak juga. Bisa dipahami sekalian. Arab sudah saya tunjukin zaman dulu, ada nggak yang pengen? Sumber daya Arab itu nol Ibu sekalian. Mereka cuma jago ngafal saja, tapi mereka nggak ada yang lain. Berantem melulu, nggak ada sumber daya. Tapi ketika datang Islam baru mereka hebat. Tapi kita Islam juga nggak? Kita juga Islam, harusnya kita bisa. Nah pertanyaannya apa? Oke, kalau gitu kita cari. Inilah yang kemudian saya katakan, dulu mereka punya 3 pilar yang mereka senantiasa terapkan. Ini yang membuat jadi kayak tadi. Jadi sejarah yang kita lihat episode ketiga. Oke, pilarnya apa saja? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Jelas sampai di sini? Oh Ustaz, nggak boleh bahas negara Ustaz, nanti dikira subversif, nanti dikira anti NKRI, anti Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tugas saya membaca sejarah lalu menyampaikan kepada Anda sejarah. Anda mau percaya atau tidak, silahkan. Anda mau ngecek sejarahnya, sampai sekarang masih bisa Anda baca. Itu cuma tugas saya, menyampaikan sejarah. Oke? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Oke, yang pertama individu, ketakwaan individu. Yang paling nyata kelihatan di dalam Islam adalah ketika orang masuk Islam, secara individu dia berubah total sebagaimana orang nggak tahu sebelumnya. Betul begitu? Coba lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam, berubah total atau tidak? Berubah total. Sifatnya masih keras, cuma pemanfaatan kerasnya itu berubah total. Sebelumnya menjegal Nabi Muhammad, sebelumnya menjegal dakwah Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, besok mau hijrah. Oke, gue besok hijrah. Gimana cara hijrahnya? Kita diam-diam aja. Enggak, lu aja yang hijrah diam-diam. Umar bilang apa? Saya mau pengumuman dulu. Dia datang ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, lu bilang, nama saya Umar, besok mau hijrah. Kalau yang nggak sayang pada dirinya sendiri dan yang mau anaknya jadi yatim dan mau istri jadi janda, tunggu saya di depan. Paham ya sekalian? Berubah total dari kemudian mengancam Rasulullah jadi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.